Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Di video kali ini, kita akan belajar kunci-kunci menjadi kaya menurut Tung Desem Waringin. 5 poin ini adalah rangkuman poin-poin terpenting dari buku Financial Revolution karya TDW menurut Newbie Investor. Kamu bisa belajar lebih lanjut dengan langsung membaca buku ini ya. Oh iya, sebelumnya kamu bisa support channel Newbie Investor dengan klik like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Yuk kita langsung masuk ke 5 poin terpenting dari buku ini. Yang pertama, beda orang miskin dan orang kaya. Dalam buku Marshall Silver berjudul Passion, Profit, and Power, mengungkapkan fakta tentang uang yang sangat mengejutkan. Tahukah kamu kalau 50% kekayaan di dunia itu dikuasai hanya oleh 1% orang? Tung Desem sendiri, karena pernah menjadi kepala cabang bank swasta, melihat langsung bagaimana di cabangnya 1% orang bahkan menguasai 71% dana yang ada. Lebih lanjut, menurut Marshall Silver, ternyata 5% orang di dunia itu menguasai 90% uang yang beredar di dunia. Dan hal ini juga ditemukan oleh Tung Desem Waringin di cabang bank tempat ia bekerja. Sungguh sedih bila kita harus menjadi bagian dari 95% orang yang menguasai sisanya, yaitu 10% uang yang beredar. Tung Desem pun lebih lanjut bercerita bagaimana kalau uang yang ada di seluruh dunia ini dibagikan rata ke masing-masing orang di dunia ini. Tiap orangnya kurang lebih akan mendapatkan 2,4 juta dolar atau sekitar 33 miliar rupiah. Dan tahukah kamu yang menyedihkan? Hanya dalam waktu 5 tahun, diperkirakan persentase kekayaan akan kembali menjadi sebelumnya, yaitu 5% orang akan menguasai 90% uang yang beredar. Pertanyaannya, kenapa? Kok bisa ya? Apa sih yang membedakan orang yang kaya dan orang yang miskin? Ternyata, menurut Tung Desem, kita bisa lihat dari respon seseorang saat menerima uang. Mayoritas, atau 95% orang, akan langsung berpikir, akan dibelanjakan apa ya uangnya ini? Kayaknya bisa deh beli mobil mahal, makan-makan mewah, party, di rumah mewah, jalan-jalan ke luar negeri, dan kegiatan konsumtif lainnya. Sedangkan, bagi 5 orang yang akan menguasai 90% kekayaan, akan berpikir apa yang harus dilakukan agar uangnya tetap bertambah banyak. Jangan heran, uangnya akan ia depositkan buat beli tanah, bangun kos-kosan, membangun bisnis, atau diinvestasikan di saham, bukan judi saham ya. Nah pertanyaannya, apakah nggak boleh beli barang mahal atau barang mewah? Ternyata Tung Desem berpesan, sebetulnya boleh banget dong. Hidup juga harus dinikmati. Tapi, uang untuk kesenangan itu diambil dari hasil aset produktif yang kita miliki. Misalnya bunga, hasil sewa, sebagian untung bisnis, dan lain-lain. Sehingga, pokok aset investasi kita nggak akan habis-habis dan kita akan tetap menjadi kaya, bukan menggerogoti pokok investasi atau aset kita. Kita akan bahas lebih dalam nanti di poin-poin berikutnya. Yang kedua, definisi kaya. Setelah kita menetapkan kutub magnet positif untuk menjadi kaya di pikiran kamu, agar semakin jelas kutubnya, kita harus membuat definisi. Sebetulnya, definisi kaya itu seperti apa sih? Tung Desem setuju definisi kaya dari mentornya, yaitu Robert Kiyosaki. Menurut Robert Kiyosaki, orang kaya adalah tidak dinilai dari active income-nya, tetapi dari passive income-nya. Ketika passive income, uang yang masuk tanpa harus bekerja sudah lebih besar dari biaya hidup. Maka barulah orang ini disebut sebagai orang kaya. Ia pun memberi contoh, Mike Tyson adalah seorang yang tidak kaya. Karena, walaupun menghasilkan 300 juta dolar selama bertinju, tapi di 2004 ia dinyatakan bangkrut dan masih punya utang senilai 35 juta dolar. Seperti yang sudah dibahas di poin sebelumnya, kita juga harus menikmati hidup kita. Bukan berarti kita nggak boleh beli barang mewah. Menurut Tung Desem, ada 4 tahapan konsumtif untuk membeli barang mewah. Tahapan pertama adalah yang terburuk dan tahapan keempat adalah yang terbaik. Tahapan yang semakin baik akan memastikan menjaga kamu tetap menjadi kaya. Cara konsumtif pertama atau yang terjelek adalah dengan utang. Kemudian menyicilnya dengan kredit untuk pembelian konsumtif. Ini adalah jenis konsumtif yang paling buruk.
Yang kedua adalah menabung dan punya uang tunai, lalu beli secara cash atau secara tunai pembelian konsumtif kamu. Yang ketiga, ini sudah mulai konsumtif yang lumayan baik, adalah punya aset produktif yang hasilnya atau bunganya dari aset tersebut dapat membayar cicilan ke bank atau ke platform tempat kamu meminjam uang. Dan konsumtif keempat atau yang terakhir adalah punya aset produktif yang hasilnya atau bunganya itu bisa membayar secara tunai hal konsumtif yang kamu inginkan. Nah, agar lebih dapat gambarannya, kita coba pakai contoh. Misalnya kita mau beli barang yang lumayan mahal, yaitu iPhone. Kita asumsikan saja harganya 10 juta. Nah, dengan cara konsumsi yang pertama, dengan utang, kita nggak ada uang nih, kita mau gengsi pakai iPhone terbaru, jadi kita utang misalnya ke peer-to-peer lending yang rata-rata bunganya bisa mencapai 2-3% per bulan. Ini tahapan konsumtif pertama. Tahapan konsumtif kedua, dengan kita menabung beberapa bulan sampai terkumpul 10 juta, baru kita beli HP iPhone-nya. Jadi walaupun bukan yang terbaik, tapi sudah lebih baik, karena kita nggak kena bunga yang gede banget dari utang. Nah, cara konsumtif yang ketiga adalah punya aset produktif untuk membeli barang yang mahal. Misalnya kita punya aset 100 juta di portofolio obligasi retail negara seri ke-17, yang bunganya 6,4% per tahun. Nah, dengan aset ini, setiap tahunnya, kurang lebih kita akan mendapatkan hasil 100 juta dikali 6,4% dikali 85%, atau Rp5.440.000. Dibagi 12 sekitar 450 ribuan per bulannya. Dengan asumsi kamu nyicil iPhone sebesar 10 juta rupiah dengan kartu kredit selama 24 bulan, maka setiap bulannya kamu perlu membayar 416 ribu. Nah, walaupun cicilannya akan 2 tahun untuk membeli sebuah iPhone, tetapi kamu sudah membeli barang seperti orang kaya, yaitu dengan hasil dari aset produktif yang kamu miliki, bukan mengambil aset pokoknya. Jadi 100 juta kamu tetap, tapi dari imbal hasil 100 juta itu kamu gunakan untuk membeli barang yang mahal, yaitu menjadi iPhone. Dan yang terakhir, konsumtif terbaik adalah misalnya memiliki aset kira-kira 2 miliar ori seri 17. Nah, setiap bulan kamu bisa deh tuh ganti-ganti iPhone, ganti-ganti warna, ganti-ganti size memorinya mungkin. Nggak perlu nyicil lagi, bayar cash dari bunga, aset produktif kamu. Benar-benar definisi orang kaya. 3. Bangun peternakan uang. Yang dimaksud peternakan uang adalah investasi yang hasilnya cukup untuk membiayai biaya hidup kita. Bisa berupa bisnis yang sudah jalan tanpa perlu ada kehadiran kita, berupa royalti atau hak cipta, rumah yang dikontrakan, kos-kosan, saham yang bagi-bagi dividen, reksadana, dan lain sebagainya. Ada 3 tahap dalam bangun peternakan uang. Yang pertama, tunda kesenangan. Prinsipnya ada 3. Yang pertama, menunggu sampai kita mempunyai passive income yang cukup untuk bayar atau menyicil barang-barang konsumtif kita. Misalnya seperti step 3 di poin sebelumnya, yaitu punya aset 100 juta ori seri ke-17. Kedua, menunggu sampai setidaknya punya 10 kali uang yang lebih besar daripada harga barang mewah yang kita inginkan. Jadi asumsinya kita bisa beli 10 barang tersebut. Dan yang terakhir, kita menurunkan kesenangan atau menurunkan standar kesenangan kita. Kalau sekarang baru mampunya beli Oppo, ya tidak harus memaksakan pakai iPhone. Toh sama saja fungsinya untuk sosial media, komunikasi, dan lain-lain. Hanya beda, gengsi saja. Itu poin pertama dibangun peternakan uang, yaitu menunda kesenangan kamu. Poin berikutnya adalah mengalokasikan dana. Alokasi dana ini kurang lebih mirip-mirip seperti budgeting. Nah, alokasi dana dari hitung desem ini cukup sederhana, yaitu 10% untuk digunakan investasi yang aman, misalnya deposito atau reksadana money market. 20% digunakan untuk dana darurat, 5-6 bulan pengeluaran. Bila sudah terkumpul, dana daruratnya bisa dialokasikan untuk investasi yang bisa bertumbuh, jadi yang lebih beresiko. Misalnya ke saham atau mungkin peluang bisnis dan lain-lain sebagainya. Dan terakhir, 70% sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, presentasi ini balik lagi bergantung seberapa kamu ingin secepatnya mencapai kebebasan kamu. Bila dengan 50% saja sudah cukup untuk digunakan sehari-hari, akan lebih bagus, karena alokasi lainnya bisa ditingkatkan. Yang menarik dari prinsip dari alokasi dana Tung Desem adalah alokasi investasi yang aman, itu yang 10%. Tung Desem memberikan pesan ini adalah uang yang sama sekali tidak boleh disentuh. Bahkan bila uang kita benar-benar sudah habis, lebih baik kita ngutang. Karena uang ini yang akan menjadi sumber pembiayaan pengeluaran kita di masa depan.
yang akan menjadi seperti poin ketiga dari simulasi konsumtif di poin sebelum ini. Dan poin ketiga dari bangun peternakan uang adalah alokasi kesenangan. Walaupun dalam membangun aset produktif yang tujuannya dapat menopang biaya kita di masa depan, jangan sampai kita tidak menikmati hidup. Perlu juga kita menikmati dengan memberi hadiah untuk diri kita. Misalnya, kita belanja ke mall dengan mengambil alokasi dana 70%. Jadi kita menyisakan 10% dari 70% tersebut yang setelah beberapa bulan dihabiskan untuk khusus shopping-shopping di mall. Jadi benar-benar uangnya harus dinikmati. Kita tetap harus menikmati proses menjadi seorang yang kaya. Poin keempat, multiple stream of income. Mungkin kamu udah sering banget dengar orang kaya, konglomerat, selalu memiliki sumber penghasilan yang lebih dari satu. Multiple stream of income adalah kunci. Tapi, apakah itu 100% benar? Tung Desem setuju, multiple stream of income adalah cara yang baik untuk mengumpulkan kekayaan. Tapi, ada beberapa masalah yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, menganggap MSI atau multiple stream of income adalah pekerjaan tambahan. Bukan begitu, bukan menambah pekerjaan setelah jam 5, tapi sesuatu yang terus menghasilkan tanpa kita harus terlibat seterusnya. Jangan membangun MSI kalau PSI-nya atau primary source of income belum ada atau belum kokoh. Yang ada, malah nanti primary source of income kamu hilang, malah jadi pusing sendiri. Analoginya bagaikan sebuah pohon, harus tetap ada batang utamanya atau primary source of income. Baru kita bisa mulai membuat MSI-MSI yang lain menjadi cabang-cabang dari batang pohon utamanya. Setelah punya PSI yang mantap, baru kita kembangkan MSI. Nah, dua ciri multiple stream of income yang Tung Desem suka, yang pertama adalah low risk. Perlu diperhatikan, jangan sampai mengganggu primary source of income kita. Dalam membangun MSI juga perlu dilakukan mengalokasikan aset, dalam contoh di poin sebelumnya. Untuk membangun MSI misalnya hanya 20% dari income PSI kita. Jangan sampai harus berutang yang berlebihan. Yang ketiga, terjun di bidang yang kita kuasai, jadi membangun MSI-nya yang kita kuasai bidangnya, atau bekerja sama dengan orang yang ahli dan terbaik di bidangnya. Dan yang terakhir, teruslah belajar, jangan pernah berhenti belajar. Poin kedua yang disukai Tung Desem adalah low time involvement. Pilih jenis usaha yang memerlukan waktu maintain yang sedikit. Mungkin saat membangun pertama kali perlu waktu yang banyak, tapi saat sudah berjalan bisa di-maintain dengan mudah. Contohnya, kamu menanam kebun jati, ternak sarang burung walet, beli franchise, tentunya sudah terbukti ya, minimal sudah jalan 5 tahun, mengarang buku, dan lain sebagainya. Rumus beruntung. Tung Desem di sini bercerita tentang seorang pawang hujan. Ada seorang pawang hujan yang sangat terkenal karena hampir 100% tingkat keberhasilan tarian pemanggil hujannya. Sebagai seorang yang masih baru menjadi pawang hujan dan kadang berhasil kadang tidak, Tono sangat penasaran dengan pawang hujan legendaris ini. Maka ia pun akhirnya memutuskan untuk menemui pawang hujan legendaris untuk belajar bagaimana sih kok bisa selalu berhasil manggil hujannya. Setelah belajar tari-tarian pawang legendaris, Tono pun pulang dan mempraktekannya di desa Tono. Ternyata, hasilnya pun sama, kadang berhasil, kadang tidak. Tono pun yang bingung kembali belajar ke pawang master dan menanyakan, kok masih kadang sukses kadang gagal sih pak? Jawab master pawang hujan ternyata sangat simpel. Ia akan terus menari tarian pemanggil hujan sampai hujannya turun. Selama kamu tahu tujuanmu dan tidak pernah menyerah mengejar tujuan tersebut, suatu saat kita akan bisa dan benar-benar meraih tujuan kita. Poin kelima dan yang terakhir, hidup adalah tanggung jawabmu. Ada 3 area di dalam hidup kita. Yang pertama, area yang di luar kontrol kita, seperti penurunan ekonomi, siapa presiden terpilih, siapa atasan kita, siapa orang tua kita, dilahirkan dari background orang tua yang seperti apa. Itu area yang di luar kontrol kita. Yang kedua, ada yang di dalam pengaruh kita. Dan yang terakhir, ada area yang bisa dikontrol. Seperti strategi penjualan kita, bagaimana kita meresponi segala sesuatu, strategi menjadi kaya, keyakinan, siapa teman yang kita pilih, kebiasaan, dan habit kita. Dalam hidup, fokuslah pada hal yang dapat kamu kontrol. Karena sebetulnya, selama kamu menyalahkan hal yang tidak dapat kamu kontrol, kamu sedang melemahkan diri kamu sendiri. Bertanggung jawablah atas segala hal yang terjadi dalam diri kamu.
Belajar dari kesalahan atau kegagalan. Melempar kesalahan ke orang lain bukanlah ciri orang kaya. Buang-buanglah BEJ atau blame. Kita menyalahkan orang lain atau kondisi seperti, aduh salah presidennya nih, salah gubernurnya nih, dan lain-lain. I itu excuse, ya iyalah gua mah orang miskin. Bukannya belajar dari kesalahan kita, malah mencari excuse. Dan terakhir, justify. Ya iyalah dia sukses, dia mah anak orang kaya. Iyalah dia sukses, dia kuliah di luar negeri. Fokusnya bukan ke situ, fokusnya adalah hal yang bisa kita kontrol, bertanggung jawab pada segala hal yang terjadi dalam hidupmu dan terus belajar dengan orang lain. Bukan nyinyirin orang sukses, tapi ubah menjadi pertanyaan. Kok bisa ya dia begitu? Gimana caranya? Saya juga mau belajar dong supaya bisa seperti mereka. Kurang lebih itu 5 poin terpenting dari buku Financial Revolution menurut newbie investor. Buku ini juga banyak membahas tips-tips lain yang lebih spesifik untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya bagaimana naik gaji 3 kali setahun bagi seorang profesional, bagaimana mulai bisnis tanpa modal, atau bagaimana cara membangun bisnis yang potensi suksesnya sangat tinggi. Karena pembahasannya akan terlalu spesifik, kami rangkumkan poin-poin yang general yang dapat kamu implementasikan. Dan bila ingin belajar lebih, kamu bisa lanjut dengan baca buku Financial Revolution karya Tung Desem Waringin. Akhirnya, like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you on the next video. Bye!